Diabetes, atau biasa disebut penyakit gula, merupakan kondisi di mana kadar gula atau kadar glukosa mengalami peningkatan daripada ambang batas normal. Sedangkan jika kita merujuk pada pengertian WHO, diabetes mellitus adalah suatu gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi, yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid dan protein sebagai akibat dari insufisiensi fungsi insulin. Di video kali ini, kita akan mencoba menggali apa itu diabetes, bahaya, tanda-tanda dan juga pencegahan yang bisa kita lakukan, terutama untuk mengendalikan kadar gula darah. Apa saja itu? Yuk cari tahu. Berbicara mengenai gula darah, berapa sih ambang batas yang seharusnya? Menurut Halodoc, jika kita merujuk pada American Diabetes Association, yakni batas kadar gula darah normal pada orang dewasa sehat, sebelum makan, berkisar antara 70 sampai 130 mg per desiliter. Setelah makan, kadar gula akan naik menjadi 140 mg per desiliter setelah 2 jam. Dalam kondisi puasa selama 8 jam, kadar gula darah normal yaitu kurang dari 100 mg per desiliter. Menjelang waktu tidur, kadar gula darah normal berkisar antara 100 sampai 140 mg per desiliter. Kondisi yang dialami pada seorang yang menderita diabetes adalah pankreas tidak mampu memproduksi insulin, yang mana insulin ini berguna bagi tubuh untuk proses penyerapan dan pengolahan glukosa menjadi energi. Penyakit diabetes merupakan salah satu penyakit yang begitu menakutkan bagi semua orang. Hal ini karena penyakit diabetes akan berlangsung seumur hidup dan juga akan menimbulkan berbagai komplikasi penyakit bagi penderita jika tidak segera mengendalikannya. Kerusakan pembuluh darah. Diabetes dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan penyakit ginjal. Kerusakan saraf. Diabetes dapat menyebabkan kerusakan saraf yang dapat menimbulkan rasa sakit, kebas, dan kelemahan pada tangan dan kaki. Gangguan penglihatan. Diabetes dapat menyebabkan kerusakan pada retina mata dan menimbulkan risiko kebutaan. Penyakit ginjal. Diabetes dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan meningkatkan risiko penyakit ginjal kronis dan perlu dialisis. Infeksi. Penderita diabetes memiliki sistem kekebalan yang lemah dan lebih rentan terhadap infeksi. Luka yang lambat sembuh. Kadar gula yang tinggi dalam darah dapat menghambat proses penyembuhan luka. Amputasi. Penderita diabetes yang mengalami kerusakan saraf dan pembuluh darah yang parah dapat memerlukan amputasi tangan atau kaki. Rasa lapar berlebihan. Penderita diabetes sering merasa lapar karena tubuh tidak dapat memproses gula dengan baik. Sering buang air kecil. Penderita diabetes sering merasa haus dan sering kencing karena tubuh mencoba mengeluarkan gula yang berlebih dalam urin. Kehilangan berat badan tanpa sebab. Penderita diabetes dapat mengalami penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas karena tubuh tidak dapat mengubah gula menjadi energi. Merasa lelah karena tubuh tidak dapat memproses gula dengan baik sebagai sumber energi. Luka yang lambat sembuh. Penderita diabetes dapat mengalami luka yang lambat sembuh karena aliran darah yang buruk dan kadar gula yang tinggi dalam darah. Berkurangnya penglihatan. Penderita diabetes dapat mengalami penurunan penglihatan karena kerusakan pada pembuluh darah di sekitar mata. Rasa gatal pada kulit. Penderita diabetes dapat mengalami rasa gatal pada kulit karena kulit kering dan kadar gula yang tinggi dalam darah. Ada 3 jenis diabetes yang dikenal, yakni diabetes tipe 1, terjadi karena sistem kekebalan tubuh membunuh sel-sel pankreas yang menghasilkan insulin. Bagi penderita diabetes tipe 1 sendiri memerlukan terapi insulin setiap hari. Faktor utama resiko menderita diabetes tipe 1 adalah genetik, sedangkan faktor lain diantaranya, riwayat keluarga. Orang yang memiliki anggota keluarga dengan latar belakang tersebut akan memiliki resiko lebih tinggi untuk bisa menderita kondisi ini. Umur. Diabetes tipe 1 lebih sering terjadi pada anak-anak dan remaja. Latar belakang etnis. Terpapar virus. Kehamilan dan pemakaian obat. Wanita hamil yang memiliki tingkat glukosa dalam darah yang tinggi dan pemakaian obat tertentu seperti glukokortikoid dapat meningkatkan resiko terkena diabetes tipe 1. Diabetes tipe 2 terjadi karena sel-sel tubuh tidak mampu memakai insulin dengan efektif. Diabetes tipe 2 adalah jenis diabetes yang paling umum dan biasanya terjadi pada orang dewasa yang memiliki gaya hidup tidak sehat dan kelebihan berat badan. Berikut faktor utama resiko untuk menderita diabetes tipe 2.
Umur, orang yang berusia 45 tahun atau lebih. Kelebihan berat badan. Untuk menghitung berat badan ideal, dipergunakan rumus Broca, yakni wanita, berat badan ideal sama dengan hasil dari perhitungan tinggi badan dikurangi 100, dikurangi hasil dari perhitungan tinggi badan dikurangi 100 dikali 15%. Pria, berat badan ideal sama dengan hasil dari perhitungan tinggi badan dikurangi 100, dikurangi hasil dari perhitungan tinggi badan dikurang 100 dikali 10%. Sebagai contoh, bila kamu wanita yang mempunyai tinggi badan sekitar 158 cm, maka berat badan ideal yang kamu peroleh yaitu 158 dikurang 100 sama dengan 58. Kemudian 158 dikurang 100 dikali 15% sama dengan 8,7. Maka berat idealnya 58 dikurang 8,7 sama dengan 49,3 kg. Sedangkan, bila kamu merupakan pria yang memiliki tinggi badan 170, maka berat badan ideal yang kamu dapatkan sekitar 170 dikurang 100 sama dengan 70. 170 dikurang 100 dikali 10% sama dengan 7. Maka berat idealnya 70 dikurang 7 sama dengan 63 kg. Riwayat keluarga, latar belakang etnis, aktivitas fisik yang sedikit, glukosa dalam darah tinggi, tekanan darah tinggi. Diabetes gestasional terjadi pada wanita hamil dan biasanya hilang setelah melahirkan. Namun, wanita yang menderita diabetes gestasional memiliki risiko tinggi untuk menderita diabetes tipe 2 di masa yang akan datang. Berikut beberapa faktor resiko utama menderita diabetes gestasional. Riwayat keluarga, usia ibu hamil. Usia ibu hamil yang lebih tua memiliki resiko menderita diabetes gestasional. Kelebihan berat badan, riwayat melahirkan bayi besar. Riwayat kencing manis, latar belakang etnis, glukosa dalam darah tinggi sebelum hamil. Perlu dicatat bahwa faktor risiko tersebut di atas tidak selalu mengarah pada diabetes tipe 1, tipe 2 atau gestasional, dan beberapa orang yang memiliki faktor risiko ini mungkin tidak akan pernah menderita kondisi ini. Konsultasi dengan dokter adalah hal terbaik untuk memastikan kondisi kesehatan. Untuk upaya pencegahan kadar gula dalam darah, selain perlunya berolahraga, harus memperhatikan asupan makanan. Dalam hal ini yakni membatasi asupan karbohidrat. Mengapa demikian? Sebab, mengkonsumsi karbohidrat secara berlebihan dapat meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Sebagai gantinya, kita bisa mengkonsumsi sumber karbohidrat kompleks, seperti nasi merah atau oatmeal. Selain itu, ada baiknya kita menghindari kondisi yang membuat kita stres. Yang mana stres mempengaruhi kesehatan, termasuk mempengaruhi kadar gula dalam tubuh. Coba luangkan waktu untuk bersantai, supaya pikiran kita tetap tenang dan terhindar dari stres. Itulah beberapa hal mengenai diabetes. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, terutama bagaimana mencegah penyakit diabetes. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.